السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hadis terakhir tentang orang yang kepalanya ditimpa dengan batu besar, kemudian pecah kepalanya, batunya menggelinding, kemudian batu itu diambil lagi oleh orang yang menimpakan batu tersebut. Ketika batu itu menggelinding, itu kepala yang pecah tiba-tiba utuh lagi, normal lagi, lalu dibawa lagi untuk ditimpakan ke kepala orang tersebut, pecah lagi, menggelinding lagi, diambil lagi, utuh lagi, ditimpa lagi, dan begitu seterusnya. Orang ini adalah orang yang apa? Dia belajar Al-Quran, dia menghafal Al-Quran, dia mengetahui Al-Quran, lalu dia berhenti, dia tinggalkan, dan dia begitu mudahnya tidur. Padahal waktu sholat, artinya meninggalkan sholat. Kemudian ada lagi orang yang ditelentangkan, kemudian pipinya yang kiri menempel ke bumi, pipinya yang kanan menghadap ke langit, lalu ujung mulutnya yang kiri ya berarti diiris sampai ke belakang. Begitu pula lubang hidungnya diiris sampai ke belakang, sampai ke tengkuk, sampai ke arah kepala belakang. Begitu pula matanya. Setelah itu lalu dibalikkan ke pipi sebelahnya, diiris juga. 3 ya. Dia adalah orang yang menyebarkan kebohongan. Lalu kebohongan itu merata, menyebar, dan itu banyak terjadi. Maka bukan hanya 1, 2, 10, 20, belasan, tapi ribuan orang terkena fitnahnya. Artinya terlanjur percaya. Dan itu kerjaan Yahudi. Kelakuan Yahudi seperti itu. Menyebarkan kebohongan, karena prinsip mereka ikhtib itu saja. Bohonglah, terus nanti lama-lama orang percaya. Dan prinsip itu sedang mereka lakukan, dan kaum muslimin menjadi korbannya. Suka-suka mereka membohongi manusia. Kemudian ada yang direbus
direbus dalam air yang mendidih, kadang air naik, kadang turun, dan bercampur di situ teriak-teriak laki dan perempuan pada telanjang. Mereka adalah para pezina. Kemudian ada yang berenang di sungai yang airnya mirip darah. Dia selalu berusaha untuk ke tepi. Di tepi sungai sudah ditunggu oleh laki-laki yang menyiapkan batu-batu. Setiap kali yang berenang ini sampai ke tepi, langsung dijejalkan batu ke mulutnya. Kemudian berenang kembali ke tengah. Kemudian balik lagi, dijejali batu lagi, ke tengah lagi, dan begitu seterusnya. Ini adalah para pemakan riba. Kemudian ada orang yang separuh badannya tampan sekali, cantik sekali, bagus sekali, elok sekali. Separuh badannya buruk. Dia orang yang beramal soleh dan juga berbuat maksiat. Ya salat, ya saum, ya baca Al-Quran, ya zina juga, ya minum khamr juga, ya judi juga. Ya. Kemudian ada ini semua apa Nabi? Ini semua adalah mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mimpi seorang nabi pasti benar, pasti wahyu. Tidak pernah seorang nabi mimpi kacau, adghatu ahlam, belum pernah. Mimpi kacau itu kita semua yang bukan nabi. Adapun nabi tidak pernah mimpi kacau, bahkan tidak pernah ihtilam. Ihtilam bahasa kita mungkin mimpi basah. Laki-laki yang tidak punya istri sering mimpi basah. Para nabi, para rasul, Allah selamatkan dari mimpi basah. Ini syaitan. Dari syaitan, maka disebut ihtilam. Kemudian ada seorang laki-laki yang tinggi sekali. Hampir aku tidak melihat kepalanya, saking tingginya. Di kiri kanan lelaki ini ada anak-anak kecil, ya, yang banyak sekali. Siapa laki-laki yang tinggi ini? Ibrahim alaihi salatu wassalam. Siapa anak-anak kecil yang ada di sekeliling beliau? Dia adalah anak-anak yang meninggal ketika belum balik. Mungkin 5 tahun, 4 tahun, 7 tahun, ya. Ini kemudian terakhir beliau diperlihatkan pemandangan yang luar biasa. Gedung megah yang menjulang ke langit. Kalau istilah kita mungkin puluhan lantai gitu ya. Cuman beliau tidak sanggup, Rasulullah tidak sanggup mengucapkan sekian lantai. Beliau menyamakan dengan awan. Sering kita saksikan awan dengan bentuk yang bermacam-macam, mirip gedung, mirip ini, mirip itu, ya. Beliau serupakan dengan awan, tapi itu gedung yang istana yang luar biasa. Kemudian ini bertemu dengan dua laki-laki ya, yang ternyata adalah Jibril dan Mikail, mengatakan bahwa ini adalah rumahmu, manzil, tempat tinggal. Lalu Nabi mengatakan, da'ani adkhulu manzil.
mohon biarkan aku untuk masuk ke rumahku. Dijawab oleh dua malaikat, innahu baqiya laka umrun, engkau masih ada sisa umur yang harus engkau selesaikan. Falau istakmaltahu, kalau engkau sudah menyelesaikan umurmu, ataita manzila, engkau akan masuk rumah. Inilah Rasulullah alaihi salatu wassalam, begitu zuhud beliau terhadap kenikmatan dunia, pangkat, jabatan, kedudukan, uang, tetapi beliau tidak zuhud terhadap kenikmatan akhirat. Diperlihatkan calon tempat tinggal beliau, beliau tidak zuhud. Beliau ingin segera memasuki rumah, tapi dilarang karena memang belum waktu. Maka kebahagiaan yang luar biasa ketika beliau wafat, mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Maka Abu Bakar dan Umar menasihati seorang nenek-nenek tua yang menangis beberapa hari setelah Nabi wafat, dengan nasihat bahwa tidak usah ditangisi. Rasulullah sekarang ini lebih nikmat, lebih berbahagia daripada waktu beliau masih hidup. Istilah bahasa kita, sedang menuai, sedang panen, sedang mendapatkan hasil dari kesabaran beliau selama hidup di dunia. Begitulah para nabi, para rasul, orang-orang saleh, orang-orang taat mendapatkan kenikmatan saat itu. Ya, sebelum kita masuk bab berikutnya, bab tentang bohong yang diperbolehkan, ada beberapa fawaid saya pilihkan. Ta'birur ru'ya waqta subhi afdalu min ghairihi minal awqat. Menafsirkan, mentakbirkan mimpi waktu subuh, ba'da subuh. Ini kan Nabi cerita habis salat subuh, ya. Dan memang sering seperti itu. Kadang sahabat yang mimpi lapor kepada Nabi, kadang Nabi yang bermimpi beliau kisahkan kepada para sahabat. Kadang apa? Hal ra'a ahadum minkum min ru'ya. Kadang beliau nanya, siapa di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Itu dilakukan setelah salat subuh. Kenapa? Lihifdi sahibiha laha likurbi ahdihi biha. Karena kan belum lama, ya, baru beberapa jam atau beberapa menit. Kalau mimpinya menjelang subuh, masih segar diingatan. Jangan sampai membahas mimpi 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu saya mimpi begini-begini, sudah banyak yang lupa, tambah-tambah, ya kan? Bergabung dengan mimpi yang ini, mimpi yang itu. Maka Nabi membahas mimpi itu habis subuh. Dan sekali lagi tentu ini wahyu, dan ini sesuai dengan sabda beliau bahwa mimpi itu akan benar kalau sehari-hari dia benar. Maka orang yang biasa berbohong, mimpinya pun tidak akan benar. Mimpi benar ketika ucapan sehari-hari benar, tidak pernah berbohong. Begitulah para sahabat, apalagi Nabi SAW belum pernah berbohong.
istihbabus su'ali amman ra'a ru'ya wa sima'iha. Disukai bertanya tentang mimpi yang dialami oleh seseorang. Ini beliau mengambil dalil dari tadi, hal ra'a ahadum minkum min ru'ya. Adakah di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Tentu ini Nabi, ya. Tentu ini Nabi. Maka jika beliau Syekh Salim menyimpulkan bahwa ini sunnah, berarti kita saling bertanya tentang mimpi masing-masing. Saya kira kurang tepat, ya. Kita tidak dapati para sahabat, para tabi'in, apalagi ulama setelah mereka gitu ya, saling bertanya tentang mimpi, bahwa mereka bermimpi. Banyak di antara mimpi mereka yang memang busra minallah. Tapi untuk seperti ini kan khususan, tentu ini wahyu. Mimpi Nabi jelas wahyu. Seandainya ada seorang sahabat bermimpi lalu ditafsirkan oleh Nabi, ya jelas tafsirnya ini wahyu. Maka jika beliau Syekh Salim menyimpulkan sunnah bagi kita untuk saling bertanya tentang mimpi, kan kita juga belum tentu mampu. Bahkan Syekh Albani pernah mengatakan, jangan kalian tanyakan tentang takbir mimpi kepada aku, tidak sanggup. Nah, sementara ada beberapa ulama yang luar biasa ketika mentakbirkan mimpi. Bahkan pernah ada seorang alim, sepertinya tabi'in, atau atba'ut tabi'in, diceritakan tentang jamaahnya atau temannya atau tetangganya mimpi begini-begini, dikatakan 5 hari lagi ajal. Dan betul, ya. Artinya belajar di mana dia? Tidak ada. Betul-betul ilham dari Allah. Nah, Syekh Albani mengaku, aku tidak diberi ilmu seperti ini. Kalian jangan tanyakan tentang takwil mimpi kepadaku. Ya, nah, itu sekelas Syekh Albani. Apalagi, oleh karena itu, jika kita diceritakan oleh teman kita, tetangga kita, saudara kita, saya mimpi begini, kalau tidak sanggup, jangan coba-coba mentakbir. Jangan coba-coba mentakbir. Kalau sanggup silahkan. Kalau nggak sanggup, nggak tahu, Allah. Tidak ada apanya. Tidak ada rumusnya. Tidak ada pakemnya. Tidak ada pedomannya. Tidak seperti apa itu buku, mungkin nanti pernah baca buku takbir mimpi nikah. Akan ada saudara dekat yang mati. Mimpi buang air akan kemalingan, kehilangan. Mimpi kebanjiran akan dapat rezeki. Mimpi ini begini, betulkah? Tidak betul. Tidak boleh dijadikan pedoman. Oleh karena itu, beberapa ulama menafsirkan mimpi yang sama, takwilnya beda. Padahal mimpinya sama. Atau sebaliknya, mimpinya beda, takwilnya sama. Kalau tidak salah, Imam Syafi'i dengan Imam Bukhari itu mimpinya berbeda, tapi takwilnya sama. Bahwa engkau nanti ketika dewasa akan mempelajari hadis-hadis Nabi, mengumpulkan sabda-sabda Nabi, memisahkan mana hadis yang sahih, mana yang tidak sahih. Betul. Padahal mimpinya berbeda. Yang satu bermimpi menggali kubur Nabi, mengeluarkan tulang belulang. Yang satu lagi
Nabi berjalan, belakangnya disapu. Nabi berjalan, bekasnya itu disapu. Berjalan, disapu. Ini kan mimpi yang berbeda, tapi ditakwilkan dengan takwil yang sama. Apa? Bahwa engkau kelak ketika dewasa akan membersihkan hadis-hadis Nabi, memisahkan mana yang sahih, mana yang tidak sah. Dan betul Imam Syafi'i dan Imam Bukhari kan seperti itu, memisahkan mana sabda Nabi yang sahih, mana yang tidak, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Isbatu azabil qabr wa anna ba'dal usati yu'adzabuna fil barr. Menetapkan adanya azab kubur, dan sebagian ahli maksiat itu diazab, disiksa di kuburnya, di alam barzakh. Maka disebutkan, ya, ada ular yang berkepala botak, ada yang dipukul antara dua telinganya, berarti diubun-ubun. Termasuk apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini bukan hanya orang kafir. Kalau orang kafir jelas ada, dia beriman, dia muslim, tapi tidak sholat misalnya, namimah misalnya, seperti yang Nabi meletakkan pelepah kurma basah di atas kubur. Kan ada dua, yang satu la yasdanji min bawlihi, yang satu yamshi fil ardi bin namimah, yang satu sering kencing tidak cebok, yang satu lagi sering mengadu domba. Beriman, insya Allah beriman, muslim, tapi tetap disiksa. Hanya tidak kekal, tidak sampai hari kiamat. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 10 tahun, terserah. Setelah itu ditidurkan di genggaman taman Allah. Kemudian jawazu talkhisil ilm, bolehnya mentarkhis ilmu, sederhanakan, dirangkum gitu. Dikumpulkan dulu, setelah itu ditafsirkan di akhir. Kan salah satu kebaikan seorang guru, seorang pengajar, membuat murid itu semakin tertarik, semakin penasaran. Guru-guru perlu mempelajari apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salam, agar anak-anak itu yang belajar itu penasaran, tertarik. Maka oleh Jibril dan Mikail tidak langsung diterangkan, oh ini penyebar kebohongan, didiamkan dulu. Ketika Nabi bertanya, man haula, siapa mereka itu, kok disiksa segitu dahsyat, tidak dijawab oleh Jibril dan Mikail, malah intalik, ayo berangkat lagi, dan jalan lagi. Ini boleh, ini cara yang barangkali bagus kita tiru, agar anak-anak itu lebih tertarik, agar para pendengar itu tidak jenuh. Maka salah satu yang tidak
dikabulkan oleh Ibnu Mas'ud ketika beliau diminta oleh para tabi'in untuk menambah waktu. Khawatir nanti bosan. Karena lebih baik murid-murid itu nunggu kapan guru datang, kapan ada pelajaran. Lebih baik begitu daripada dia bosan. Karena terlalu banyak. Saya kira para siswa hari ini mengalami ini. Jenuh. Dari Senin sampai Jumat, dari pagi sampai sore. Ya. Ini tidak dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Kecuali memang mau, gitu. Tidak dipaksa. Untuk supaya mau dipancing, biar dia tertarik, biar dia penasaran, biar dia lebih haus gitu, maka dipancing. Dan itu yang terjadi. Akhirnya luar biasa. Ya Abu Hurairah kayak apa? Tapi kan nggak dipaksa oleh Nabi. Mujahid di hadapan Ibnu Abbas kan kayak apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Maksudnya apa? Turun di mana? Turun berkenaan dengan siapa? Turun atas peristiwa apa? Dijawab semua oleh guru Ibnu Abbas. Selesai, tambah lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya apa? Fawaidnya apa? Turun di mana? Turun berkenaan peristiwa apa? Atas siapa? Selesai, lanjutkan lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Turun di mana? Atas siapa? Peristiwa apa? Terus Al-Fatihah selesai, lanjut Al-Baqarah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Turun di mana? Atas peristiwa apa? Berkenaan dengan siapa? Terus Al-Baqarah selesai, lanjut Ali Imran selesai, An-Nisa, terus sampai An-Nas. An-Nas selesai, ulang lagi. Bukannya kasih stempel S2 atau doktor, enggak, ulang lagi sampai Ibnu Abbas wafat, sampai Ibnu Mas'ud wafat. Ini keinginan murid sendiri. Tentu kalau sudah keinginan sendiri, ya itu tujuannya. Bukan kemudian murid ini dipaksa bagaimana yang kita saksikan hari ini. Maka jenuh, bosan, lari, karena itu tadi dipaksa. Maka seringkali kita dapati beberapa orang tua itu menyesalkan. Ini adiknya saya pesantrenkan sampai 6 tahun. Sementara abangnya cuma ngaji aja sana kan. Tapi justru semangatnya beda jauh. Yang di pesantrennya itu malas-malesan, kadang malah merokok misalnya, dengerin musik misalnya. Kenapa? Ya itu tadi, ada paksaan. Sementara abangnya ini ya ngaji aja ke sana kemari, tapi semangat. Disinilah rahasia kenapa Nabi tidak menyamakan semua anak-anak itu. Semua yang datang kepada beliau tidak disamakan. Beliau tidak menyamakan antara Abu Hurairah dengan anak-anak muda yang beberapa hari di Madinah setelah baca syahadat masuk Islam. Nabi menyarankan kepada beberapa anak-anak muda ini untuk pulang. Karena Nabi tahu beda dengan Abu Hurairah.
Tapi tahu kan Abu Hurairah sering pingsan-pingsan, enggak ditawarin pulang. Karena Nabi tahu persis bagaimana tekad Abu Hurairah. Tidak seperti anak-anak muda itu. Beda ya. At-tahdziru minan naumi 'anis salatil maktubah. Peringatan jangan sampai tidur. Maksudnya sengaja tidur ya, bukan ketiduran. Sehingga tidak melaksanakan sholat wajib. Ya, karena luar biasa ancamannya. Dan tentu kita harus mengatur waktu ya. Kapan waktu tidur, kapan waktu sholat, kapan waktu belajar. At-tahdziru an rafdil Qur'ani liman yahfaz. Peringatan jangan sampai melupakan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran ketika dia sudah menghafalnya, walaupun tidak sampai 30 juz ya, mempelajarinya. Terus jangan sampai kemudian meninggalkannya, seolah dia menjadi orang awam. Padahal pernah hafal 20 juz, pernah hafal 15 juz. Oh, tahu, mempelajari. Sekarang sibuk dengan dunia. Sekarang sibuk dengan bisnis. Ini jangan sampai. Tentu harus bersabar. Nah, dengan berdagang, berbisnis kan terlihat keuntungannya. Adapun belajar Al-Quran, mengajar Al-Quran ya, karena memang kita hidup di negeri yang tidak menjamin para penghafal Al-Quran, pelajar Al-Quran. Tidak seperti Saudi misalnya, atau di zaman dahulu dijamin oleh negara. Nah, kita tidak. Maka kita bersabar dalam hal ini, insya Allah lebih baik. فيه التحذير من الزنا والربا وتعمد الكذب. Peringatan jangan sampai kita mendekati zina, riba, dusta. Ancamannya luar biasa. Dan tentang hal ini jangan hanya kita tidak melakukan, tapi betul-betul jauh. Jauh dari bohong, jauh dari zina, jauh dari riba. Bohong saja nggak boleh dekat-dekat. Apa? Mendekati bohong apa? Tadlis. Tadlis ini saudaranya bohong, mendekati bohong. Ya. Oleh karena itu seorang perawi yang tadlis, mudallis, tertolak periwayatan. Tadlis ini bagi orang awam sepertinya enggak masalah. Emang dia enggak seperti itu. Ya. Tapi luar biasa bagi para ahlul hadis boleh tadlis. Ya. Tidak boleh dipakai. Li'annaha minal mubiqat al-muhlikat. Maksiat-maksiat ini membinasakan, betul-betul membinasakan. Dan ini termasuk sab'an mubiqat, 7 hal yang membinasakan: zina, riba, dusta, apalagi sengaja dia menyebarkan dusta. Bagaimana ancaman dalam hadis ini? Bayanul hassi ala talabil ilmi wa ittiba'i man yaltamisu minhu dzalik. Memberikan semangat untuk mencari ilmu
Maka ketika antum bisa memberikan semangat kepada adik-adik antum, anak antum, murid antum, akhirnya dia semangat cari ilmu, luar biasa. Allah tidak pelit ketika memberikan pahala. Selagi adik antum, anak, ya kalau anak udah jelas ya, murid lah atau tetangga lah atau siapa, dia semangat akhirnya mencari ilmu gara-gara ucapan antum, nasihat antum, wah ini luar biasa, terus antum mendapatkan kebaikan. Allah betul-betul tidak bakhil dalam memberikan pahala ya. Maka sebuah kebaikan besar ketika kita berhasil merangsang seseorang untuk mencari ilmu. Oleh karena itu Imam Bukhari itu sering sekali cerita ketika Sahih Bukhari yang beliau tulis selama beberapa belas tahun itu selesai. Beliau cerita seorang ulama, Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai, yang dari mulut ulama itu, Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai, aku tulis kitab. Ucapan ulama ini, salah satu guru beliau ini, Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai, terngiang rupanya di telinganya terus. Apa? Mungkin sepertinya waktu masih remaja Bukhari ya. Waktu itu sudah ada Musnad Ahmad. Waktu itu sudah ada Al-Muwatta, Al-Sudah jelas. Sahih Bukhari belum ada. Dan kitab-kitab tersebut kan bercampur antara yang sahih dengan yang tidak sahih. Dan diakui oleh penulis Imam Ahmad bin Hanbal, mengakui di dalam kitabnya ada yang sahih, ada yang tidak. Muwatta pun seperti itu. Nah, Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai mengatakan alangkah bagusnya kalau ada yang menulis kitab hadis semuanya sahih semua, enggak ada yang baik, sahih semua. Rupanya ucapan Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai ini terngiang di telinga Bukhari. Maka beliau bertekad, istilah kita menyingsingkan dengan baju, untuk betul-betul mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Maka terkenal dengan syarat Bukhari, syarat yang insya Allah tidak ada di muka bumi, lebih berat dari syarat Muslim. Karena ada syarat Bukhari Muslim, ada syarat Bukhari, ada syarat Muslim. Nah itu. Jadi seorang guru itu bukan hanya memberikan ilmu, tapi memberikan semangat kepada murid-muridnya. Bayanu fadli syuhada wa anna manazilahum arfa'ul manazil. Menerangkan bagaimana keutamaan para syuhada, dan ini adalah derajat tertinggi. Orang yang mati syahid itu derajat tertinggi. Terakhir, man istawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu yatajawazullahu anhum. Barang siapa yang kebaikannya dan keburukannya seimbang, sama, maka pada akhirnya Allah akan mengampuni. Allah Maha Pengampun. Padahal ini yang terburuk. Ini yang terburuk. Kalau yang lebih baik dari ini, ya bisa saja tanpa siksaan sama sekali, tanpa balasan sama sekali, artinya betul-betul diampuni. Ini yang terburuk, artinya nggak diampuni. Itu seperti itu. Ya. Allah tidak mengatakan karena kebaikanmu sama dengan keburukanmu, ya sudah begitu aja terus. Ya.
pada akhirnya Allah akan ampun. Karena Allah Maha Pengampun. Nah, yang terbaik bagaimana? Ya, jangankan sama antara kebaikan dan keburukan. Tidak ada kebaikan kecuali la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Selebihnya buruk semua. Terkenal dengan hadis bitaqah, diampuni. Tentu ini yang terbaik. Dan semuanya terserah Allah. Yang ini Allah ampuni, yang ini tidak. Yang ini Allah terima taubatnya, yang ini semuanya terserah Allah. Nah, maka betul-betul kita berharap dengan ampunan Allah, berharap dengan rahmat Allah, bukan mengandalkan amal kita. Saya sudah sholat berjamaah, tidak pernah putus sekian tahun dan seterusnya, dan tidak putus. Jangan mengandalkan. Ya, silakan azan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirul da'wana alhamdulillah.